Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya adhamun na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsihi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah rahmat Allah, dan semoga hari ini menjadi hari indah bagi kita untuk beramal ibadah kepada Allah dengan ikhlas hanya mencari ridha Allah. Amin. Salawat dan salam mari kita senantiasa aturkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umat Islam, termasuk kita semuanya sampai anak cucu kita menjadi pejuang-pejuang Islam dan istiqomah untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnahnya. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita lanjutkan kajian terkait dengan kemarin teologi lingkungan. Kita lanjutkan kepada best practice, bagaimana mengamalkan apa yang telah Allah sampaikan dalam firman-firman-Nya dan Rasulullah sampaikan, untuk kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kemudian masjid makmur, memakmurkan, tapi juga tidak hanya memakmurkan jamaahnya, tapi makmur masjidku, makmur pula bumiku. Sehingga masjid punya peran positif, punya peran sentral di dalam bagaimana jamaah umatnya menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Kalau kemudian kita baca di dalam firman Allah surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi di dalam di dalam ayat Al-Quran ini Allah memberikan kriteria kepada kita tentang siapa orang yang memakmurkan masjid, orang yang punya kewajiban memakmurkan masjid. Kata Allah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah satu orang yang beriman pada Allah. Kalau kemudian tidak memiliki keimanan yang kuat, pasti akan berat baginya memakmurkan masjid Allah. Itu syarat utama. Yang kedua adalah orang yang kemudian melaksanakan sholat. Walaupun mungkin di masjid-masjid kampung masih ada nggih Pak, masuk jajaran takmir tetapi nggih belum sholat nggih wonten. Jadi karena hanya sekedar mengakomodasi tokoh masyarakat atau yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia menunaikan zakat atau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kriteria berikutnya adalah orang yang syarat menjadi pemakmur masjid adalah orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kalau 4 syarat ini bisa dipenuhi, maka insya Allah akan menjadi orang-orang yang istiqomah untuk berjuang bagaimana masjid, umat dan jamaahnya makmur, kemudian kegiatannya makmur dan punya kontribusi yang luar biasa terhadap amanah Allah, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin bahwa di antara memakmurkan masjid itu adalah juga memakmurkan dalam sudut lingkungannya. Maka hanya orang yang mampu beriman pada Allah yang kemudian punya tekad kekuatan untuk melaksanakan. Yang kemarin saya singgung adalah masjid tidak sekedar memberikan kemakmuran dalam bentuk program makan kan gitu Pak. Tetapi bagaimana kalau
konstruksi yang saya bangun adalah kita bisa memberikan makan, bisa berbagi sayur, bisa berbagi hal-hal yang lainnya. Kalau sumber utamanya yang namanya lingkungan memberikan aspek positif sehingga petani bisa menanam dengan baik, hasil panennya baik, maka umat jamaah bisa merasakan hasil itu. Jadi kita konstruksinya jangan hanya sekedar dari hilir, tapi juga dari hulunya. Bagaimana kita menjaga lingkungan itu dengan iklim yang kondusif sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Maka di dalam konstruksi konsep Eko Masjid yang saya bangun sejak tahun 2013 adalah yang pertama, arsitektur bangunan yang ramah lingkungan. Arsitektur yang ramah lingkungan seperti apa? Satu diantaranya adalah yang mengakses cahaya matahari semaksimal mungkin sehingga jika perlu kita tidak memerlukan pencahayaan listrik di siang hari. Tapi sudut pandang sekarang berubah, Pak. Bangun masjid sejak awal dibangun tertutup semua gitu, Pak. Karena memang punya orientasi apa? Untuk pasang AC kan gitu. Sehingga ditutup semua. Akhirnya apa, Pak? Ketika misal saya hadir pengajian Ahad pagi jam 6 pagi yang harusnya kita mendapatkan sinar matahari seindah mungkin dan sesejuk mungkin, pagi itu lampu sudah nyala, kipas nyala, AC nyala. Padahal kan masih sangat segar. Kenapa? Karena sudah gelap, karena masjidnya dibangun dengan bentuk struktur yang memang tertutup. Padahal kita bisa memaksimalkan. Di masjid kami Al-Muharram Brajan sebagai salah satu masjid percontohan Eko Masjid di Indonesia maupun di dunia, ketika kita kegiatan dari pagi sampai bahkan jam 5 sore, Pak, kajian. Ketika tahun 2018 kami menjadi tuan rumah Hari Perubahan Iklim Sedunia, kita diskusi sampai jam 5 sore. Tidak ada satu lampu yang nyala, Pak. Kenapa? Karena semua pencahayaan maksimal dari cahaya matahari. Bukan panasnya yang masuk, tapi pencahayaannya. Sehingga Pak, otomatis masjid berkontribusi kepada negara dalam hal penghematan energi sekaligus pengurangan penggunaan energi fosil yang punya kecenderungan merusak. Yang kedua, sirkulasi udara yang maksimal sehingga apa? Udara yang sejuk masuk sehingga memang masjid itu bisa kemudian memaksimalkan energi yang sudah diberikan Allah dengan sangat banyak. Maka sejak awal konstruksinya harus kemudian berorientasi kepada arsitektur yang ramah lingkungan. Yang kedua, program Eko Masjid itu bisa dibangun konstruksi berpikir bahwa bagaimana kita melakukan penghijauan di sekitar masjid. Jadi untuk memakmurkan jamaah itu tidak sekedar kemudian program-program yang sifatnya tadi, tetapi setiap hari apa kebutuhan utamanya? Oksigen. Maka yang kemarin saya bilang, kenapa saya kemudian diberi branding oleh New York Times sebagai The Crazy Ustadz, ya gara-gara diantaranya karena apa? Saya menghitung berapa jumlah jamaah saya, berapa kebutuhan oksigennya, dan berapa pohon yang ada di sekitar masjid untuk bisa mencukupi kebutuhan oksigen jamaah. Karena salah satu keyakinan saya, salah satu yang bisa mendukung kehusukan kita dalam beribadah adalah ketika suplai oksigen tercukupi. Tapi kalau tidak, ibarat kita rebutan oksigen sesak nafas. Karena oksigen minim sementara jamaahnya banyak, Pak. Akhirnya Pak, ya tidak hanya panas tapi kita berebut untuk bisa bernafas lega. Padahal sekarang jumlah pohon sudah semakin berkurang banyak. Maka karena lahan masjid kami yang memang tembok itu sudah habis, Pak,
Maka kami melakukan pendekatan kepada warga di sekitar masjid. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin dapat amal soleh, sustainable living, hidup yang berkelanjutan yang kemarin kita sampaikan, wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad, punya bekal untuk perjalanan panjang di hari esok, tanam pohon, karena jenengan menanam sama dengan bersedekah oksigen, dan itu setiap hari tanpa harus mengeluarkan uang. Jenengan bersedekah 24 jam, berputar terus pahalanya. Kenapa? Karena orang ke masjid akan menghirup oksigen dari pohon yang jenengan tanam, orang yang lewat juga mendapatkan kemanfaatan oksigen, makhluk yang lain pun bisa kemudian membangun sarang, beranak pinak dan lain sebagainya. Terjadi ekosistem harmoni yang kita sampaikan kemarin. Kita bisa mendengar suara kicauan burung, kita bisa mendengar suara gesekan antar daun. Bukankah Allah sendiri mengatakan, dan Rasulullah juga menegaskan, bahwa semua makhluk, hewan, tumbuhan itu selalu bertasbih kepadaku, kata Allah. Hanya sedikit manusia yang bertasbih. Tapi kata Allah, kalian tidak pernah mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih. Kita nggak tahu toh Pak. Siapa tahu pergesekan daun itu adalah bagian dari cara tumbuhan bertasbih pada Allah. Kita nggak pernah tahu berkicaunya burung adalah bagian dari tasbihnya mereka kepada Allah. Maka ketika itu terpenuhi, insya Allah, ketika COVID datang, alhamdulillah warga kami selamat semua, tidak ada yang sampai meninggal dunia. Dan saya sampaikan bahwa sejak 2016 saya berceramah melalui khutbah Jumat pengajian. Mungkin orang tertawa karena apa? Materi khutbah Jumat, materi pengajian kok ngomongkan oksigen, ngomongkan sampah, ngomongkan sumber mata air dan lain sebagainya. Tetapi sekarang kita mengambil manfaat suplai oksigen yang tercukupi. Pak, Bu, ada orang punya banyak uang, tapi ketika COVID hanya untuk membayar satu tabung oksigen, dia tidak bisa, bukan karena nggak punya uang, berlebih uangnya. Bahkan seorang miliarder stres, semua harta yang diberikan, yang dia miliki tidak berguna sama sekali, hanya untuk mendapatkan satu tabung oksigen, karena sangat minim. Tapi kita diberikan oleh Allah anugerah oksigen yang sekian banyak. Kalau tidak kita jaga, betapa kita menjadi manusia yang kufur terhadap nikmat Allah. Nah, yang ketiga adalah program memanen air hujan. Di lingkungan kita sudah semakin padat, Pak. Dulu mungkin kawasan ini sawah dan lain sebagainya, tetapi sekarang semakin padat. Maka titik untuk menerima rahmat Allah semakin sempit. Apa itu? Kita buka surat Al-A'raf ayat 57. Aku berikan berita gembira, melalui angin aku turunkan rahmatku berupa air hujan. Jadi air hujan adalah rahmat. Maka seharusnya kita yang berdoa siang malam memohon rahmat, begitu diberi ya alhamdulillah, diterima, tidak hanya diucapkan tapi juga dieksekusi. Caranya bagaimana? Terima air hujan itu, tampung, kita panen dengan cara apa? Sederhana. Kami membangun di masjid sumur-sumur resapan. Di kampung kami ada ratusan titik sumur resapan di setiap gang, sehingga warga kami Merajan, satu, dalam rangka bersyukur kepada Allah, mengamalkan surat Al-A'raf ayat 57, tidak sekedar dibaca dan dihafal sebagai teks teologis, tetapi diamalkan dalam bentuk praktek. Bangun, sehingga apa? Rahmat Allah kami terima dengan ikhlas. Air hujan masuk ke dalam sumur-sumur resapan, sementara pepohonan sudah ditanam dengan sangat banyak, sehingga air yang masuk akan disimpan oleh akar-akar pohon. Dan satu pohon besar bahkan bisa menampung sampai 3000 kubik air. Bayangkan. Dan itu nantinya akan mengalir kembali ke sumur-sumur kita.
Dulu dikenal sebagai yang sering banjir, ketika kemarau sering kekeringan, bahkan Jumatan tidak bisa wudhu. Sekarang alhamdulillah Pak, kita tampung rahmat Allah itu. Yang ketiga, kita tidak menzalimi saudara kita yang di bawah. Karena apa? Air hujan berhenti di kampung sendiri, masuk ke dalam tanah sendiri. Sekaligus apa? Mengamalkan hadis Nabi. Kata Rasulullah, siapa yang membangun sumur-sumur mengalirkan air, maka ketika airnya diminum jin, bahkan makhluk apapun, maka akan mengalirkan pahala terus-menerus. Berarti kita bisa bersedekah sepanjang waktu. Gini mboten Pak. Nah, maka Pak, saya praktekkan pula di rumah saya Pak. Kami satu keluarga tidak ingin kehilangan rahmat Allah, maka seluruh air hujan yang turun di atas atap rumah kami salurkan melalui pipa-pipa pralon. Kami bangun satu sumur khusus untuk memanen air hujan, masuk ke dalam sumur, otomatis air akan mengalir melalui pori-pori tanah dan mengaliri sumur-sumur tetangga yang lain, disimpan oleh akar-akar pohon yang lain, menghidupkan kembali, menyuburkan kembali, sebagaimana kata Allah di Al-A'raf 58. Seperti itu pula lah pengibaratan menghidupkan yang mati, kata Allah. Yaitu apa? Mengisi tanah-tanah kering, menumbuhkan kembali tumbuh-tumbuhan, dan menghasilkan buah-buahan makanan bagi kita. Dan air hujan itu kan luar biasa. Nah, kalau kemudian pola pikir kita bisa kita bangun seperti itu, Masya Allah Pak, masjid, rumah-rumah kita bisa bersedekah terus-menerus. Kemudian program yang keempat adalah dari Eko Masjid itu adalah sedekah sampah berbasis masjid, di mana kita bisa memperpendek perjalanan, mempersingkat perjalanan sampah anorganik yang masih punya nilai jual, yang dulunya hanya dibuang bercampur dengan tong sampah yang beda warna itu, masih perjalanan diangkut lagi baru sampai TPS. Tapi dengan program sedekah sampah, selesai di rumah tangga, di sumbernya masing-masing, habis pakai disimpan dari rumah, jarak rumah ke masjid paling jauh berapa Pak? Paling hanya 200 meter, nggak sampai. Maka perjalanan sampah hanya sampai di masjid, dipilah di masjid, dijual, hasilnya satu untuk beasiswa pendidikan yatim piatu, dua bisa menghidupi janda fakir miskin. Menghidupi yatim piatu sudah mengamalkan surat Al-Ma'un supaya tidak mendustakan agama. Dua, membantu sembako kehidupan janda fakir miskin, mengamalkan hadis Nabi, barang siapa yang membantu janda fakir miskin, pahalanya sama dengan jihad fisabilillah, sama dengan sholat malam, dan sama dengan puasa sunnah di siang hari. Masya Allah Pak. Yang ketiga, waktu itu belum banyak orang punya BPJS, mungkin bahkan belum ada. Kita sudah punya jaminan kesehatan dari hasil penjualan sampah yang kita kumpulkan. Dan alhamdulillah Pak, dengan mengubah mindset bahwa barang yang selama ini kita anggap sampah tidak berguna, kita sulap menjadi berkah. Alhamdulillah, anak-anak remaja masjid kami dengan gercepnya membuat satu event sedekah sampah akbar untuk Palestina, membantu warga Palestina bukan pakai uang, tetapi dengan mengumpulkan sampah dari warga, terkumpul 9 juta, bisa kita kirim ke Palestina. Kalau seluruh umat Islam bila melakukan hal yang sama, rumah jadi baiti jannati. Setelah itu dilanjutkan oleh anak-anak kami apa? Sedekah sampah akbar untuk kekeringan di Gunung Kidul. Mengubah mindset barang tidak berguna dianggap sampah, kemudian dipilah. Kami akhirnya bisa mengirim Pak 50 truk air bersih ke 3 kecamatan di Ngirisobo, Tepus sama Rongkok. Mengubah sampah yang dianggap tidak berguna menjadi emas di Gunung Kidul, yaitu air
bersih, mengamalkan hadis Nabi siapa yang bersedekah dengan air, sebagaimana Sa'ad bin Ubaidah nanya, ya Rasulullah, ibuku baru saja meninggal tapi tidak mewariskan apa-apa, apa yang bisa aku sedekahkan untuk ibuku? Kata Rasulullah, bersedekahlah dengan air. Maka Sa'ad bin Ubaidah tidak membangun sumur, tapi membangun telaga dan dinamakan telaga Ummu Sa'ad. Masya Allah, kita bisa mengumpulkan sampah, bisa membantu kekeringan di Gunung Kidul dengan sampah. Program kelima dari Eko Masjid adalah menjadikan masjid ramah anak, di mana anak-anak bisa belajar tentang kehidupan. Maka masjid kami sering kami sebut sebagai Universitas Masjid Muharram atau UAS, Universitas Alam Semesta. Fakultas yang kami buka cuma satu, fakultas kehidupan, jurusannya pun hanya satu, Shiratal Mustaqim. Jadi orang yang belajar ke sana, anak-anak dari usia dini sampai dewasa bergumul memilah sampah. Dulu mereka orang malu bawa sampah, mereka bisa membawa menjadi relawan, dan yang menjadi relawan pun mengamalkan hadis Nabi, Pak. Apa? Kata Rasulullah, siapa yang 360% dianya disodakoi, maka mereka menjadi relawan-relawan. Belajar di masjid menjadi manusia yang berguna, khairun nas anfa'uhum linnas, ramah anak. Dan yang keenam adalah masjid ramah difabel, sehingga orang bisa mengakses. Dulu Pak, kalau orang buka Google Map cari masjid yang bisa diakses di disabilitas kaum difabel, yang muncul ya hanya masjid kami, karena yang kami masukkan ke map dan bisa diakses. Saya kampanye kemana-mana sering ditertawakan takmir dan yang lainnya. Kan nggak selalu ada orang pakai kursi roda ke masjid, nggak selalu ada orang yang stroke ke masjid, nggak ada karena nggak ada akses yang bisa digunakan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak. Ketujuh, program Eko Masjid yang kami bangun adalah migrasi dari energi fosil kepada energi terbarukan panel surya. Alhamdulillah Pak, mimpi dari 2013 sampai 2023 akhirnya terwujud. Kami bisa pasang panel surya 4.300 kWt dan bisa melakukan penghematan sampai 85%, Pak. Masjid lain sebulan mungkin bayar 800-900 ribu, kalau bulan puasa bisa 1,5 sampai 2 juta kalau masjid kampung ya. Masjid kami di bulan-bulan biasa hanya membayar 60-80 ribu. Di bulan puasa dengan kegiatan masjid kami yang lebih padat dari masjid lain dan full menggunakan listrik, kami hanya membayar 150.000 rupiah, karena energi yang kami pakai adalah energi gratis, panel surya. Dan dari panel surya yang kami tanam, kami pasang, tidak hanya sekedar penghematan biaya, tetapi kami berkontribusi untuk mengurangi gas beracun CO2 setiap tahun sampai 34 ton per tahun. Artinya kami berkontribusi kepada kebaikan umat jamaah kami, lingkungan kami, dan alam semesta. Karena itu bagian dari tugas kekhalifahan kita di dunia, di bumi ini. Dan dari 4.300 itu setara dengan menanam 477 pohon, yang kalau diasumsikan satu pohon bisa menghasilkan oksigen untuk 5-10 orang, Pak. Berarti sudah berapa ratus juta bahkan miliar kontribusi kami untuk umat dan jamaah dan lingkungan, memberikan oksigen gratis. Kenapa? Karena saya kalau asma saja setengah jam bayar 300.000 di rumah sakit. Maka masjid punya kontribusi yang memang tidak terlihat. Dulu saya lulus, titel saya SAG diolok-olok, sarjana alam gaib, Pak. Sekarang saya jawab bulinya teman-teman saya itu dengan kalimat, saya memang sarjana alam gaib karena yang saya hitung oksigen. Sebagai takmir, sebagai ustadz. Nah, maka Bapak Ibu, mari kita gerakkan ini. Alhamdulillah di Indonesia yang menjadi percontohan adalah Masjid Istiqlal Jakarta dan juga Masjid Al-Muharram kami di Merajan Taman Tirto Kasihan Bantul, yang kemudian ada di jurnalnya New York Times dan di France 24 TV, ada YouTube-nya. Cari saja nanti Masjid Al-Muharram France 24 TV atau Ananto Isworo, ada videonya. Kenapa? Karena kami komitmen di Masjid Istiqlal bisa mengurangi sampai 20%.
penggunaan energi fosil, energi batu bara yang itu sama dengan menambang lebih luas, lebih dalam. Semoga masjid ini bisa pasang panel surya, ya. Kampus sangat mungkin, bahkan kami mengatakan ibu-ibu Aisyah kalau urunan beli makan acara terkumpul dana berapa? 5 juta, 10 juta Pak untuk satu kali pengajian. Ya, kalau sekali waktu panjenengan kumpulkan beli panel surya untuk 1000 watt, pasang di PAUD TK yang biayanya sangat susah, itu berarti jenengan sudah memberikan kontribusi penghematan listrik, bayar listrik, dan selisih dana yang ada bisa untuk nambah insentif guru yang masih 100.000, 200.000. Sehingga guru saat ini memang kalah sama tukang cuci piringnya MBG yang 2,5 juta sampai 3 juta. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.